Ternyata Minji masih hidup. Dengan sisa tenaganya, ia berjuang keluar dari sana. Tapi sialnya, saat berhasil kabur dan meminta tolong ke mobil yang lewat, Minji malah masuk ke mobil yang salah. Mobil yang akan membawanya ke masalah yang lebih besar. Di episode sebelumnya, agen Kim mencari petunjuk demi petunjuk keberadaan Minji. Penjahat demi penjahat ia tumbangkan, hingga akhirnya informasi yang ia dapat mengantarkannya ke sebuah gudang, tempat di mana Minji disekap. Dan kisah part 3 pun dimulai sekarang. Memperlihatkan Minji yang telah sadar dan berusaha untuk keluar. Namun apesnya saat Minji mengintip, Bos Gold Teeth juga melihat ke arahnya. Sementara itu, Kim sedang mengobrak-ngabrik markas Bos Gold Teeth dan menginterogasi anak buahnya tentang keberadaan Minji. Si gendut sudah tumbang, tapi Min Cheol melarikan diri dengan mobil. Namun, kabur dari incaran agen nomor 1 ini tentu saja bukan perkara yang mudah. Di sini terlihat adegan kejar-kejaran berlangsung sampai di titik Cheol tersudutkan, lalu agen Kim memerintahkan Min Cheol untuk mengantarnya ke tempat Minji berada. Menyadari dua anak buahnya tidak dapat dihubungi, Gold Teeth memerintahkan semua anak buahnya ke gudang dingin. Di sisi lain, Jin Cheol yang sedang ditangkap oleh agen pemerintah mengulur waktu dengan yapping terus-terusan tentang berbagai jenis senjata sampai para agen ini dibuat muak. Di tengah perjalanan, instruksi dari komandan masuk dan pasukan pun dibagi dua. Ini kesempatan untuk Jin Cheol membalikan keadaan. Di tempat lain, Hansu yang lompat dari jembatan pun selamat dan menyeret Guk Cheol dari sungai. Dan absurdnya, Jin Cheol ternyata sudah menunggu di sini sambil mengejek Hansu. Setelah ngobrol ringan itu, mereka memutuskan untuk berpencar. Hansu akan mencari logistik dan Cheol akan mencari senjata. Direktur Guk Cheol yang sudah sadar dan disusul bawahannya langsung ngamuk uring-uringan karena bukan hanya 3 orang tahanan itu telah kabur dan mobil mereka dirampas, ternyata ngakaknya isi dompet dan rekening Guk ikutan dirampas sama Jin Cheol, cuy. Ya. Jin Cheol yang dapat uang dingin itu pun segera belanja dan menghamburkan uangnya, dan Hansu pun membeli sebuah motor bekas yang tua untuk menuju lokasi. Di sisi lain, pasukan ketua Ju sedang bergerak menuju lokasi dan tangan kanannya diperintahkan untuk berangkat terlebih dahulu. Kamera berpindah kepada Kim dan Min Cheol yang akan pergi ke gudang dingin dihadang oleh pasukan anak buah Gold Teeth, sehingga bukan perkara sulit untuk seorang agen yang berjuluk hantu pembunuh ini. Sampai produser filmnya pun tidak perlu menunjukkan adegan pembantaian ini. Min Cheol yang terkejut langsung disuruh Kim untuk lanjut mengantarkannya ke gudang. Akan tetapi saat akan keluar dari lorong, tiba-tiba ya, ini ulah dari Gwang Seok, si agen korut. Dia pun segera mengajar agen Kim yang menghilang di antara kontainer. Dan di sepanjang lorong itu dia melihat sisa-sisa kebrutalan agen Kim. Dan setelah menemukan tempat yang cocok untuk farming aura, agen Kim pun segera muncul. Meski sama-sama didikan Jenderal Ryong, tapi di hadapan agen Kim, Hwang Seok tidak lebih dari seekor kutu. Di sini agen Kim tidak membunuhnya, tetapi memintanya pulang ke Korut. Namun agen kutu ini malah mengejeknya karena Kim sudah menjadi lembek, tidak seperti saat dulu membunuh kakaknya. Cerita pun kembali ke belakang untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya itu. Agen Kim berjuluk Agen 73 dan Yong Hwang berjuluk Agen 66 itu dulunya adalah sahabat rival. Yang paling mengharukan adalah rupanya hanya Agen 66 ini yang ingat nama Kim setelah didoktrin paham komunis dan camp pelatihan yang seperti di neraka. Dan dia bilang bahwa Kim adalah satu-satunya teman bagi Yong Hwang. Tibalah saat malam operasi dilakukan.
Tiba-tiba terjadi ledakan di TKP dan hanya Kim lah yang selamat dan Yong Hwang sedang terluka parah. Saat pasukan Korsel mengepung, Yong Hwang memerintahkan dia untuk kabur, tapi Kim tak mau meninggalkan dan memilih mati bersama saat itu juga. Yong Hwang meminta satu permintaan terakhir, yaitu agar Kim tetap harus hidup. Dan Yong Hwang pun menghembuskan nafas terakhirnya di tempat itu. Kim yang memilih menyerahkan diri untuk mengabulkan permintaan temannya itu, dan ini alasan Kim memakai nama Agen 66. Ternyata untuk mengingat sahabatnya sendiri yang memintanya untuk terus hidup. Kembali ke masa sekarang, Gang Seok yang masih menolak percaya kepada cerita Kim. Kali ini, Kim membiarkan dirinya tertusuk pisau dan bilang satu rahasia lagi kepada Gang Seok. Saat diinterogasi dulu, Kim akhirnya tahu bahwa mereka sudah dijadikan tumbal oleh Komandan Ryong. Dan tentu saja, orang yang mendoktrin agen Gwang Seok dendam kepada agen Kim ini adalah orang yang sama yang menumbalkan kakaknya ini demi naik jabatan. Kini Kim mengakhiri pertarungan bukan dengan pukulan, namun dengan pengakuan dan kejujurannya dengan menyampaikan pesan yang dulu disampaikan oleh kakaknya itu. Sementara itu, bos Gold Teeth mencoba membohongi Minji agar dia membuka pintunya. Namun Minji jelas tidak percaya karena melihat sendiri kelakuan kepada satpam yang dibunuh. Terkurung berjam-jam di ruangan dingin, Minji teringat satu momen yang membuatnya kembali semangat dan punya alasan untuk bertahan hidup. Saat Min Cheol yang dalam keadaan babak belur mengadu kepada Gold Teeth, akhirnya dia sadar bahwa ayahnya datang mencarinya. Lalu Minji mempunyai ide, dia sengaja membuka pintu membiarkan Gold Teeth itu untuk masuk ke dalam. Dan ya, ternyata bakat dari ayahnya untuk melumpuhkan musuh pun mengalir dalam DNA-nya. Lalu saat Kim tiba di gudang dingin, dia tidak melihat Minji. Tetapi dia kemudian melihat sebuah tulisan yang artinya bahwa Minji sudah keluar dari gudang. Setelah melihat itu pun, Kim mencari di seluruh area gudang. Sementara itu, tangan kanan kuat Waju, yaitu Nam, tiba di markas Gold Teeth dan menemukan sisa-sisa dari amukan agen Kim, termasuk Saman yang sudah tumbang. Lalu Nam Siljang pun tiba di gudang dan menjalankan perintah dari ketua Ju untuk menjadikan Gold Teeth kambing hitam atas kematian Minji. Untuk salam pembuka, Nam mencabut semua gigi emas Gold Teeth, persis seperti yang dilakukan ketua Ju 9 tahun lalu. Namun rencana yang sudah disusun oleh Nam itu runtuh karena Minji sudah kabur dan tidak ada barang bukti. Fakta itu membuat Nam harus mengubah rencananya. Dia memerintahkan pasukannya untuk mencari Minji dan hanya menyisakan satu orang untuk pengurus Gold Teeth. Di posisi itulah Gold Teeth mendapatkan kesempatan untuk menghabisinya. Di sisi lain, Kim naik ke sebuah kontainer dan melihat bahwa Minji sudah kabur keluar. Dan saat di jalan, dia memohon kepada mobil yang lewat untuk berhenti. Lalu beberapa saat setelah Minji pergi, Kim baru datang. Menyadari dia sudah tidak ada, Kim meminta Sang A untuk melacak Minji berdasarkan rekaman CCTV di sana. Di sisi pemerintah, permintaan itu menimbulkan kontroversi hingga akhirnya Guk Cheol menyebutkan rencana yang idenya adalah menyandra Minji kemudian untuk menundukkan Kim. Dan di sini kebodohan Minji terjadi. Sialnya, mobil yang dinaiki itu ternyata mobilnya ketua Ju, yaitu ayah Yeri yang merupakan akar dari semua masalah ini. Tapi sebelum kita tahu bagaimana nasib Minji ke depan, ada sedikit flashback dari agen Kim. Saat itu agen Kim menerima tawaran dari pemerintah Korsel. Dia mendapatkan tugas untuk mengawal putri Presiden Amerika secara sembunyi-sembunyi karena terancam penculikan oleh kelompok teroris. Pas begitu tiba di kamar yang dia pesan sudah diisi tamu lain. Tapi tamu itu bukan orang asing. Ya, mereka adalah Hansu dan Jin Cheol yang sama-sama diperintahkan untuk mengawal. Di sini kondisi mereka bertiga baru bertemu, jadi bisa dibilang belum akrab. Kim merasa mereka berdua terlalu mencolok, tapi mereka hanya saling ejek. Kim diejek orang konyol dari utara, sementara Hansu diejek gumpalan putih yang hanya bisa mendendang papan. Merasa tak terima, mereka berdua memutuskan untuk berduel di luar. Sementara Kim yang bodoh amat memilih untuk menikmati makanannya, mumpung ada dana gratis dari pemerintah Korsel.
Dan kisah kembali ke masa sekarang, Minji yang naik ke mobil Ju dibawa ke rumahnya. Dia diberi baju ganti, diberi makan, disuruh mandi. Itu menandakan ketua Ju baik? Tentu tidak. Sementara itu Kim sudah menerima info tentang keberadaan Minji, yaitu ke sebuah villa yang tidak ada lain adalah rumah ketua Ju. Mengetahui hal itu, Hansu OTW ke sana dengan motor tua 100 cc yang baru dibelinya. Di ruangan ketua Ju, mereka mengobrol. Minji yang sadar akan situasinya, mengetahui yang ada di depannya siapa. Dia berpura-pura hilang ingatan. Dia mengaku tidak ingat apa-apa. Tapi ketua Ju tidak percaya begitu saja. Dia yang sudah tahu sandiwara itu bahkan saat dalam mobil. Setelah sandiwaranya terbongkar, Ju akhirnya menunjukkan sisi aslinya. Baginya kesalahan Hyeri bukan masalah besar, yang jadi masalah adalah saksi yang masih hidup. Namun sebelum eksekusi berjalan, mobil dari agen Korsel menerobos masuk tanpa permisi. Minji segera disembunyikan dan Ju segera menelpon ke orang dalam pemerintahan, yaitu Wakil Menteri Pertahanan. Di ruang villa, dua orang yang hanya sebatas ayam di hadapan Kim ini mulai berbincang. Di sini Guk Cheol menjelaskan siapa dirinya sambil akan menyebat, tapi Ju yang tidak takut mengambil rokok itu dan bilang di sini area larangan merokok. South Korea. My agents have your house surrounded. This operation sanctioned, you little shit. Di sisi lain, Kim berhasil tiba di rumah ketua Ju. Pengalaman mereka sebagai agen terlihat. Alih-alih langsung menerobos dan menghabisi semua lawannya seperti Bang Jago di jalanan, mereka memilih untuk mengamati terlebih dahulu karena sadar kalau terlalu barbar akan membahayakan Minji juga. Namun penggeledahan agen Korsel tidak membuahkan hasil. Sementara itu Nam berhasil melumpuhkan para agen di luar. Namun yang menyebabkan penyerbuan itu gagal bukanlah karena ancaman dan rasa takut dari Ju, melainkan perintah langsung Pak Menhan yang marah karena Menhan sendiri pastinya sudah menerima suap dari Ju, dan agen pemerintah pun terpaksa pergi dari lokasi. Tapi plot twistnya, Pak Lim dan Sang A mereka berhasil masuk ke basement tempat Minji disekap, sehingga Minji mengira ia diselamatkan, akan tetapi ternyata ia diserahkan kepada Cheol yang sudah menunggu di luar. Tentu saja agen Kim yang melihat itu tak tinggal diam. Dengan gerakan senyap seperti hantu, ia dengan cepat melumpuhkan agen Korsel dengan teknik andalannya. Lalu agen Kim bergegas menyusul mereka ke markas departemen. Di jalan dia bermaksud untuk memanggil Minji menggunakan handy-talkie, namun Minji sudah dibuat pingsan dan yang berbicara malah si botak ini. I can hear you. Sesuai kesepakatan, Kim bilang akan menyerahkan diri begitu Minji ditemukan. Namun Guk mempunyai rencana lain. Ia berniat untuk menjadikan Minji sebagai jaminan. Di sisi lain, Jin Seo yang pulang ke markasnya untuk mengambil senjata ternyata dikejutkan oleh seorang yang lebih menakutkan daripada agen Kim. Orang itu ialah istri Cheol sendiri yang datang membawa pisau karena marah suaminya tak pulang berhari-hari. Setelah diinterview dengan detail, sang istri percaya bahwa Cheol tidak macam-macam dan mengizinkannya untuk pergi dengan satu catatan yang menjadi syarat, yaitu seblak level 4 dengan topping kenju tambahan. I love you, ma'am. Attention. Setelah selamat dari amukan ibu negara, Jin Cheol turun ke tempat rahasia bawah tanahnya. Tampak ia menyapa semua koleksi senpinya seperti menyapa anak-anak saat baru pulang kerja. Dari mulai Basoka, Aug Habar, Pindad SV, SC 2010, Desert Eagle M4, Kar 9 sampai handgun Glock semua lengkap. Tapi dikarenakan ia tidak tega memilih, dia memutuskan untuk membawa semuanya sekalian. Orang tua ini sangat barbar ternyata. Now it's a party. Sementara itu Minji dan pasukan tiba di markas komando, tapi yang tidak mereka duga adalah Hansu sedari awal bergelantungan di kolong mobil itu. Dengan cepat dan gesit ia bergerak untuk menghindari diri dari CCTV dan melumpuhkan prajurit yang sedang lewat. Bukannya merebut seragam dan menyamar sebagai anggota seperti pada film agen lainnya, dia hanya membawa kartu akses masuk saja. Tak lama kemudian, pasukan khusus satu peleton dikerahkan untuk melindungi tempat itu. Lalu Sang A berbicara kepada Pak Lim yang bilang bahwa saking takutnya dan berbahayanya agen Kim membuat Guk Cheol pun sangat waspada sampai harus mengerahkan tim taktis.
Di ruangan interogasi, Minji yang baru bangun pun bingung kenapa ia bisa berada di sana. Tak sempat mengumpulkan nyawa, dia diberi pertanyaan oleh petugas di sana. Karena tak tahu apa-apa, Guk yang sudah muak pun akhirnya memberitahu semuanya bahwa Kim adalah seorang agen rahasia yang selama ini senyap seperti hantu. Tetapi, tiba-tiba sekarang hilang kendali, itu semua karena dirinya. Namun saat Minji ditanya hal apakah yang membuat masalah yang memicu konflik dua negara ini, namun Guk Cheol hanya tertawa seakan tidak percaya bahwa masalahnya hanya karena perkelahian anak-anak. Lalu tiba-tiba Pak Wakil Menham In Do-yeon sampai di Mako dengan muka judesnya. Minji pun buru-buru dipindahkan ke ruang isolasi. Pak Wamen marah kepada Cheol dengan polos meminta menyerahkan anak itu. Merasa muak akhirnya Guk Cheol mengumpat dan bergumam bahwa berapa banyak uang yang telah disuap kepadanya sampai Menhan sekalipun bisa menjadi anjing peliharaannya. Mendengar hal itu, Do-yeon emosi, tapi Guk Cheol yang sudah muak langsung naik darah sambil bilang, "Hei anjing, kau tidak mengerti situasinya. Ayah anak ini sedang mengamuk untuk mencari anaknya. Jika kau serahkan dia itu bakal jadi akhir untukmu dan Ju sendiri. Jadi jangan bersikap tolol dan diamlah sampai aku menangkapnya." Begitu kira-kira ucapan dari Guk Cheol. Hehe. Saat kedua pejabat itu sedang adu emosi, Hansu sedang menghafal daerah bangunan itu dan saat akan menyelinap, ia berpapasan dengan ibu-ibu cleaning service. Kemudian Hansu menyelinap masuk dan menyabotase kelistrikan dari dalam dengan alat seadanya. Selesai dari itu, Hansu bergerak ke tempat Minji berada. Meskipun hanya lewat saluran udara, dengan sabar ia mengangkat Minji naik dan merangkak di lorong ventilasi. Di sana, Minji pun menanyakan siapakah ayahnya. 간첩 맞아. 근데 지금은 아니야. Tepat saat itu, alat sabotase Hansu bekerja. Semua lampu korslet, alarm menyala, dan markas intelijen paling aman di Korea itu pun lumpuh dari dalam. 모든 거야. 상황 터지지. Sialnya, begitu berhasil keluar, mereka langsung dikepung pasukan taktis dengan laser bidikan yang berada di tubuh Hansu. Dikarenakan Hansu, Jin Cheol, dan Kim punya chemistry yang kuat, dia sadar bahwa Cheol akan datang. Pada saat yang sama, Hansu meminta Minji untuk lari ke arah belakang pada hitungan ketiga. Dan ya, dengan kegilaannya, Jin Cheol datang menerobos tembok dan dengan brutal menembakkan senjata-senjatanya. Tapi cerobohnya saat Hansu akan masuk ke mobil ternyata masih dikunci. Tapi Guk Cheol menyadari bahwa yang ditembakkan Jin adalah peluru hampa, sehingga mereka terkepung tanpa jalan keluar dan mobil yang sudah bolong-bolong. Akhirnya mereka menyerah sambil mengejek bahwa mereka sampai mengerahkan tim taktis satu peleton hanya untuk menangkap 3 orang bapak-bapak jompo. Guk Cheol pun memerintahkan untuk mereka semua dibawa. Akan tetapi satu perkataan ini membuat mereka berhenti. 전부! 총 버려! Ya, Kim dengan aura agen legendaris dan teknik andalannya muncul memperlihatkan diri tengah menjerat leher Pak Wamen. Dan inilah momen Minji pertama kali melihat kebrutalan agen Kim. Dan part 2 ini bersambung, tapi cerita ini masih ada kelanjutannya dengan konflik yang lebih greget dan barbar. Menurut kalian siapa yang akan jadi korban terlebih dahulu? Apakah Guk Cheol atau Ketua Ju? Atau mungkin tangan kanannya Nam? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sekian Yapingan kali ini, Mang Robot pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah bernafas.